Baik teman-teman, sebelum kalian melanjutkan video tutorial ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ikuti VIP grupnya agar supaya kalian dapat materi yang lebih detail lagi dan dapat cuan konsisten. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader untuk teman-teman. Kali ini kita akan coba untuk review signal JL Trader. Kita akan coba analisa di pair GBP USD. Oke, GBP USD akan bergerak ke arah mana, kita akan coba untuk screening ya. Kita akan coba untuk screening untuk pair GBP USD. Nah, di kanan sekali kita akan buka time frame 4 di tengah 1. Kita masukkan. Oke, sebentar. GBP USD H4, H1 dan M15 ya. Kenapa saya sering buka di time frame H4, H1 dan M15? Karena saya adalah trading scalper, yaitu ambil keuntungan dalam satu hari ataupun ada untung dalam satu candle yang memang besar dan cukup, saya close. Meskipun saya tahu di mana arah dan tujuannya dia, akan tetapi terkadang untuk mencapai ke arah sana itu butuh banyak candle ataupun banyak perlakuan pada candle. Ada bisa 1 candle, 2 candle dan 3 candle. Jadi intinya ketika kita sudah profit, teman-teman kalau sudah merasa cukup, ya sudah diambil saja. Kalau misalkan kurang mau hold, ya silakan. Namun terkadang psikologi itu terganggu ketika price akan naik ke arah sini. Misalkan price akan naik ke arah sini, namun price terkadang tidak langsung buat dia bullish seperti ini. Nah, terkadang dia naiknya sampai ke sini dulu, retrace lagi, naik turun begitu ya teman-teman. Itu juga terkadang mengganggu psikologi trading kita. Nah, harusnya kita bertahan ke entry ke area sini. Kita bisa aja ketika dia retrace ke area bawah sini sedikit aja, kadang kita sudah terganggu. Bahkan kita ambil cut posisi. Jadi untuk TP teman-teman bisa ambil secukupnya lah dalam trading. Bahkan tidak mampu untuk bertahan, maksudnya menahan floating ataupun tidak siap untuk meninggalkan chart, masa satu hari kita akan selalu di depan chart? Kan bagi saya itu sangat melelahkan. Jadi caranya ya saya ambil TP ataupun kalau kita siap dengan resiko kalau dia tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan, bahkan dia pullback atau mengambil re-entry. Terkadang juga price mengambil re-entry di time frame terkecilnya. Ya kita harus siaplah dengan psikologi kita, jangan kita mau selalu di depan chart. Untuk TP seperti itu ya teman-teman. Oke, yang mau saya bahas hari ini, saya akan coba screening ya, screening di GU akan ke arah mana untuk tren selanjutnya. GU pada time frame monthly bulanan di sini ada area re-entry ya teman-teman, yang sudah di reject ataupun di touch, sudah sampai press ke area re-entry. Jadi di sini adalah area re-entry untuk monthly. Nah, di mana kita harus masuk, yaitu di time frame konfirmasi daily sebenarnya untuk mengikut tren monthly. Dan
Awalnya memang di sini ketika ada price confirm ataupun konfirmasi price, dia sempat bullish sampai ke area top Bollinger Band. Sempat bullish ke area top Bollinger Band. Ini sudah berapa pip dari sini ke sini? 96. Dan saat ini price sedang membentuk retracement. Inilah yang saya katakan tadi, kenapa ketika kita sudah profit, teman-teman kalau sudah merasa cukup, ya silahkan diambil. Meskipun tahu TP kita mungkin nanti price akan naik ke area sini, mungkin di sini ada bearish engulfing, yang mungkin dia menjadi area untuk dia pullback. Namun dia kan sebuah price tidak langsung naik ke area sini, cuman naik ke top Bollinger Band. Naik ke top Bollinger Band lalu dia terjadi retracement dalam penurunan. Namun saya yakin ini tren akan bullish ke area sini, teman-teman. Kemungkinan. Kenapa di sini? Karena ini adalah area re-entry untuk monthly. Kalau kita buka di monthly, dia adalah area re-entry, area EMA 50, EMA 5 dan 10 high. Ini. Di area sini adalah area EMA 50. Kalau kita tarik garisnya 5 dan 10 maksud saya. Di sini adalah area re-entry untuk monthly. Inilah target yang sebenarnya yang ditargetkan oleh trader BBMA, mungkin khususnya saya sendiri. Price akan naik ke area sini. Namun kita tidak tahu price akan benar-benar naik ke area sini ataupun tidak, karena yang punya perjalanan adalah price sendiri, bukan kita. Kita hanya bisa menganalisa sebuah market saja. Harapan saya juga ya ke sini untuk ambil re-entry yang ada di sini, re-entry monthly. Dan di samping itu juga ada banyak support yang telah di break di area sini. Ada banyak support yang telah di break, yang kemungkinan ini juga menjadi sebuah tahanan price untuk melewati resisten become support yang ada di sini, RBS ya. Nah, bagi teman-teman yang paham tentang RBS, support become resistant, atau SBR, nah di sini ada banyak support yang sudah di break, dan kemungkinan ketika price naik ke area sini dia akan terjadi pullback. Nah, ini di time frame monthly, secara bulanan. Namun untuk saya sebagai scalper trader, saya biasa ambil harian. Jadi yang saya pakai adalah time frame daily ke bawah. Kita lanjutkan aja dulu. Di sini tadi kita pakai monthly. Kalau monthly di sini area re-entry monthly, dan di weekly price sedang bermain di area middle BB dan low BB. Di sini adalah area re-entry, kawasan atau zona re-entry buy. Namun ini masih time frame weekly, teman-teman. Time frame weekly juga masih besar ya, dari MA 510 high ke low ini sudah berapa pip ini? 160-an. 160 pip. Wah, cukup fantastis ya untuk scalper, karena scalper cenderung ambilnya hanya dari kisaran 15 sampai 40. Itu pun kalau XAU bisa cepat. Kalau gold, kalau di GBP USD mungkin satu hari ya dapat, untuk satu hari bisa aja dapat. Kita coba cek di sini dalam satu hari kemarin, GBP USD bergerak 77 pip. Di sini juga ada candle kecil untuk satu hari yang di bawah, yang di tengah ini hanya 20 pip. Ini satu hari, teman-teman. Dalam satu hari hanya 20 pip dia bergerak. Kemungkinan dia bergerak naik turun di satu candle daily ini. Nah, bagi scalper 20 pip, kalau kita ambil 10, 15 atau 10 lah, 10 pip antara buy dan sell, mungkin ya dapat lebih dari 20. Namun kalau hanya satu entry, ya mungkin ya hanya kisaran 15 pipan lah.
karena kepotong spread. Oke, kita lanjut. Kalau di sini sudah kita ketahui di monthly ini adalah bullish trend. Kenapa? Karena price bergerak di atas daripada MA50 dan juga middle BB. Dan MA low juga berada di bawah daripada price. Itu artinya adalah bullish trend di time frame monthly. Kalau kita lihat ke weekly, di weekly ini juga terlihat di sini belum adanya price yang break low Bollinger Band dan membentuk momentum. Nah, namun di sini juga kita bisa lihat bahwasanya di weekly juga sudah ada CSAK. CSAK biasanya dia membawa kepada re-entry. Nah, re-entry yang pertama dia kena di sini untuk zona re-entry, dan kemungkinan kalau kita ambil weekly dia juga masih ada kemungkinan untuk masuk ke area re-entry di MA510 low untuk dia lalu melanjutkan perjalanan buyer lalu ke arah sini kemungkinan. Namun ini sudah mendekati di minggu ini. Ini kemarin ini sudah berada di dasar ini. Sudah mendekati MA low. Tinggal 40 pip lagi dia sudah cek MA low. Ada kecenderungan untuk time frame weekly dia untuk masuk ke MA low dulu karena ini ada CSAK candlestick arah kuku sell dan ini ada re-entry sell. Kalau dia membentuk full setup nanti full setupnya ya kalau secara BBMA kalau ada CSAK sell dia akan ada re-entry sell baru nanti terjadi candle momentum sell. Kalau sudah ada candle momentum sell, kita bisa tunggu di area re-entry untuk sell. Jadi setupnya untuk BBMA ada CSAK sell, re-entry sell, momentum sell, re-entry sell, momentum lagi kalau misalkan terjadi. Kalau masih price kuat, kalau nggak kuat dia akan membentuk MHV di area sini. Untuk itu tanda-tanda untuk kita ambil buy, menandakan bahwasanya price sudah tidak kuat, volumenya sudah tidak kuat, volume lemah ya. MHV adalah market hilang volumenya dia sudah mulai melemah, artinya dia akan kita bisa mencari peluang untuk buy seperti di sini ada re-entry buy untuk monthly. Kembali lagi ke time frame besarnya. Jadi pola pikir kita yaitu kita coba cek di time frame besar dan time frame kecil ada kecenderungan kemana price akan bergerak. Oke, kalau sudah di weekly kita bisa di sini ada peluang untuk sell. Namun kita kecilkan dulu ke time frame daily. Bahwasanya di time frame daily di sini sudah ada CSAK buy. Ini berlawanan ya dengan weekly ya. Di weekly ada CSAK sell, namun di daily adalah CSAK buy. Nah, matchnya kemana? Kalau di daily dia akan mengkonfirmasi di time frame monthly. Kalau sudah ada CSAK buy maka akan ada re-entry buy sesuai time frame monthly. Ini kuat teman-teman. Kalau dia memang mau follow monthly, bisa jadi nanti di sini di hari ini ya kemungkinan ya. Di hari ini dia akan ada bullish candle. Kemungkinan. Kalau misalkan ini kuat memang benar-benar untuk memfollow monthly. Namun kita tidak tahu ya, yang berhak menentukan adalah price. Saya hanya bisa menganalisa. Nah, dan di sini kalau kita lihat juga ada bullish engulfing. Nah, mungkin kita bisa cari entry di area sini untuk follow buy monthly bagi yang trader swing. Namun kalau saya daily saya akan pakai 3 chart daily dan daily H1, H4 dan H1. Saya scalper. Kita coba screening dari daily H4 dan H1. Nah, kita bisa lihat di mana nanti tren akan berlaku. Kalau di BBMA JL Trader VIP ya mungkin mereka sudah tahu ya
bahwasanya TF TF3 dan TF2 sudah terlihat di sini teman-teman. Tinggal melihat time frame konfirmasi. Namun saya rasa di H4 dia akan membentuk MHV di sini nanti. Price akan ke area sini, kemungkinan. Ada kemungkinan price akan turun ke area sini. Area ini ya teman-teman, di area bullish engulfing. Kemungkinan dia akan ke area sini, membentuk MHV, karena ini berada di kawasan resisten H4. Kenapa saya sebut resisten? Karena dia sudah berada di kawasan top Bollinger Band. Nah, kita tahu bahwasanya Bollinger Band adalah indikator untuk memberitahu kepada kita di mana letak support dan resistennya. Untuk H4 ini adalah kawasan resistennya, dan di low Bollinger Band adalah supportnya. Nah, jadi kita akan mencari peluang-peluang sell. H4 itu juga panjang teman-teman, dari sini aja ke area sini ini juga sudah 24 pip. Nah, kalau kita lihat di H1 juga ke area sini, ke MA low, ini adalah area re-entry buy. Namun di H4 ini adalah area re-entry sell. Nah, kita juga sebagai trader yang mungkin masih newbie akan dibingungkan di area sini teman-teman. Makanya belajar teruslah, price nanti akan seperti apa kita sudah kebayang. Oke, daily GBP USD untuk hari ini saya menunggu sebuah konfirmasi adanya CS breakdown. Kalau sudah breakdown, saya mungkin sudah bisa memberikan signal ya teman-teman ya. Kalau sudah breakdown, entah saya nanti akan cari di time frame H4 ataupun H1. Untuk signal saya hari ini di JL Trader yang gratis, saya akan berikan signal saya menunggu konfirmasi price sesuai teknik JL Trader. Nah, namun di VIP teman-teman yang sudah gabung di VIP, mereka sudah tahu dan bisa melakukan screening sendiri, jadi tidak hanya menunggu satu signal dari saya di pair JBP USD saja, namun mereka bisa analisa sendiri di pair-pair yang lain, karena pair ada yang sudah ada konfirmasi duluan dan ada yang masih menunggu. Jadi ya seperti ini teman-teman. Untuk di VIP mereka sudah tahu analisa sendiri, makanya saya tekankan di VIP, teman-teman yang gabung di VIP itu harus benar-benar bisa menganalisa sendiri dan tanggung jawab berada di saya sampai mereka benar-benar bisa. Kalau misalkan mereka belum bisa yang gabung di VIP, silakan terus bertanya kepada saya akan terus menanyakan juga bahwasanya mereka ada kendala di mana. Kalau sudah tidak ada kendala dan benar-benar sudah bisa menganalisa sendiri, barulah nanti have fun aja di grup dan berikan signal kepada teman-teman yang lain biar saling bertukar pikiran bahwasanya ini sudah benar atau salah, atau menurut teman-teman yang lain seperti apa. Misalkan sudah match, ya sudah ambil semuanya bareng-bareng, cuan bareng-bareng, happy profit di VIP. Jadi begitu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Simak video-video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan ataupun masih newbie dan bingung trading menggunakan BBMA. Di VIP JL Trader ada King of Power BBMA ala JL Trader yang bisa saya share di grup gratis. Biasanya saya share linknya untuk bergabung karena ilmu itu penting ya teman-teman. Kemarin ada yang bilang signal yang saya berikan salah ya. Bukan salah sebenarnya. NZD USD kemarin saya sudah dapat dan TP minimum. Namun mereka yang di grup free dia tidak tahu tekniknya. Kenapa
saya ambil sell di situ. Saya sudah tahu ambil TP minimumnya di mana. Saya mendapatkan profit. Dan ketika sore, kalau nggak salah sore, ada signal dari nggak tahu siapa yang bergabung di grup VIP, dia juga memberikan signal dan bersinggungan dengan signal saya. Namun signal saya kan sudah pagi dan sore juga sudah berbeda trennya dengan pagi. Jadi teman-teman harap fast trade ya. Kalau misalnya saya kasih signal, saya hanya bermain di time frame H4, signal saya yang di free H4, H1 dan M15. Jadi fast trade. Misalkan saya kasih signal, langsung aja ambil, jangan menunggu lama karena akan ketinggalan konfirmasi hanya di time frame M15. Kalau satu hari ya bisa ada 2 signal. Kalau misalkan saya memang berikan semua, namun saya akan berikan 1 signal saja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.